Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha, NIM 2023142 dari Prodi Pendidikan IPA. Saya ingin menjelaskan tentang respon mitigasi bencana dalam sistem peladangan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Masyarakat tradisional, sebagaimana halnya masyarakat peladang di Kabupaten Pasaman Barat, telah sejak lama mempraktikkan pengolahan hidup yang ramah dengan lingkungan alam sekitar. Mereka memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma kemasyarakatan yang menjamin keberlanjutan dan kelestarian alam. Kearifan budaya lokal yang terbentuk dari aktivitas peladangan berpindah diaktualisasikan dalam pola-pola tindakan yang bersifat adaptif terhadap lingkungan, yang memiliki kontribusi penting dalam mencegah serta mengurangi risiko bencana. Terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam tradisi peladangan berpindah. Terinifikasi memiliki fungsi sebagai mitigasi bencana, khususnya bencana kebakaran hutan, erosi, tanah longsor, dan banjir. Di bawah ini diuraikan beberapa tradisi dalam aktivitas peladangan berpindah yang mengandung pendidikan menghindari bencana alam yang telah dipraktikkan secara turun-menurun. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi peladangan. Tahapan pertama yang dilakukan dalam aktivitas peladangan yaitu memilih lokasi lahan atau tanah yang akan digarap sebagai ladang. Adapun lahan yang akan dipilih untuk diolah dalam aktivitas peladangan adalah tanah yang rata. Hal ini dimaksudkan selain faktor kemudahan, baik dalam hal jangkauan maupun dalam hal pengolahan, juga agar terhindar dari erosi dan tanah longsor. Pertimbangan lain dalam memilih lahan dalam kesuburan tanah sehingga tidak perlu lagi menggunakan pupuk, terutama pupuk buatan yang mengandung zat kimia. Kesuburan tanah yang dipilih juga memungkinkan dilakukannya budidaya tanaman tanpa dibajak sehingga kekuatan tanah dapat terjaga. Yang kedua, pembakaran lahan. Pembakaran lahan ini merupakan kegiatan yang bertujuan membersihkan ladang dari batang dan ranting kayu hasil pemasaran dan penebangan. Sebelum melakukan pembakaran terlebih dahulu dilakukan meskere dengan cara membuat sekat bakar berupa batas lingkaran yang memungkinkan api tidak dapat menyeberang ke area lainnya selain yang akan digarap sebagai ladang. Adapun lebar batas sekat yang dibuat adalah 3-4 meter. Selain sebagai akses untuk melakukan kontrol terhadap pembakaran, juga berfungsi sebagai penghambat menjalarnya api ke lahan atau lokasi lainnya. Untuk memudahkan proses pembakaran, hasil kegiatan Mosele, membadai, dan mekere dijemur terlebih dahulu dengan cara mendiamkannya selama 1 bulan atau lebih. Yang ketiga, pemagaran lahan dan perawatan tanaman. Mitigasi bencana pada aktivitas peladangan di Kabupaten Pasaman Barat juga nampak pada tahapan pemagaran lahan dan pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan jenis kayu dan tumbuhan yang digunakan untuk pemagaran didasarkan pada pertimbangan pada kemampuan menahan erosi jika terjadi hujan keras. Sebelum dilakukan pembakaran lahan, untuk kepentingan pemagaran dilakukan pemilihan jenis kayu hasil tebangan yang dapat digunakan sebagai pagar. Dengan cara ini, para peladang tidak perlu lagi menebang pohon kayu di hutan untuk melakukan pemagaran, sehingga hutan yang tidak menjadi lokasi ladang tetap lestari. Yang keempat, penanaman tanaman keras sebelum meninggalkan lahan. Setelah lahan mengalami penurunan kesuburan karena telah dimanfaatkan secara berulang-ulang, para peladang meninggalkan lokasi peladangan dan pindah ke lokasi yang baru. Sebelum meninggalkan lahan yang lama, mereka sebut anohoma. Mereka menanamkan tanaman keras seperti jati, pinus, kelapa, dan sebagainya sebagai bukti kepemilikan. Anohama yang terwujud menjadi hutan belukar setelah ditinggalkan biasanya merupakan area bekas olahan dari jumlah peladang yang masih berasal dari satu keluarga besar. Konsep anohoma ini selain berfungsi sebagai identitas kepemilikan juga dimaksudkan agar hutan yang telah ditebangi untuk kepentingan peladangan dapat menghutani kembali. Penerapan konsep anohoma pada aktivitas peladangan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat memiliki fungsi ganda, selain sebagai identitas kepemilikan, mengembalikan kesuburan tanah sehingga dapat diolah kembali, dan pada akhirnya juga membuat fungsi hutan, memelihara ekosistem, dan keseimbangan alam tetap terjaga. Baiklah, sampai sinilah hasil presentasi saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.